milenial semuanya. Malam hari ini saya bersama tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangpatian, yaitu bersama Bapak Paimin. Nah, ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangpatian dan yang paham alur bagaimana proses bentuk kemandirian tunagrahita. Nah, mungkin teman-teman semuanya kepo ceritanya seperti apa. Berikut ceritanya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dari program yang ada, bagaimana program pemberdayaan yang ada di Desa Karangpatian itu di lingkup masyarakat itu sendiri dan juga warga tunagrahita, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang akan saya tanyakan itu, jenis kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa Karangpatian itu bentuknya seperti apa? Ya. Sudah terjadi Yang sudah dilaksanakan program-program yang hubungannya dengan tunagrahita itu mulai awal sudah direncanakan, Mas. Bahkan sudah dilaksanakan. Yang pertama kali dari karena tunagrahita itu dari Gepuk Batu, kemudian itu tidak berhasil, kemudian itu ternak lele, akhirnya itu ya alhamdulillah ada yang berhasil, ada yang tidak. Kendalanya kan banyak sekali kan. Waktu panen itu tidak berlanjut, Mas, tapi habis digoreng sendiri, akhirnya itu ada macet, terus kendalanya banyak atau airnya. Terus yang kedua juga banyak yang dilaksanakan tentang program-program itu, termasuk ayam, termasuk kambing, itu sudah dilaksanakan mulai dari bantuan dari provinsi, termasuk dari desa sendiri. Itu sudah luar biasa, termasuk dari Pak Kepala Desa. Itu kalau kambingnya ada yang mungkin mati atau yang hilang, diganti oleh desa. Diganti oleh desa. Entah bagaimana Mas Lurah untuk menggantinya. Program-programnya seperti itu. Jadi dukungan dari pemerintah desa pun juga sangat luar biasa. Termasuk hal makan itu kalau setiap berapa bulan harus dikontrol. Memang kalau sudah habis ya bagaimana pemerintah mencari. Gitu. Karena ya sudah seperti itu lah tunagrahita. Dan yang kedua itu terkait partisipasi Bapak. Partisipasi warga tunagrahita dalam kegiatan masyarakat itu bentuknya seperti apa Bapak? Partisipasinya itu kemarin sejak sekitar 5 tahun yang lalu itu kan dibentuk oleh, kebetulan dibimbing dari Temanggung, dari Dinas Sosial, termasuk saya sendiri itu kader dari untuk pembinaan bagi mereka. Jadi satu kader itu mencakup dari 4 tunagrahita. Itu mulai cara untuk makan, cara untuk mandiri, cara mandi, itu kemarin sudah dilatih. Kebetulan ada 6 kader itu ya belajar seperti anak sekolah, tapi yang dipelajari orang tua. Itu ya alhamdulillah sampai saat ini cara mandi, cara mencucikan sudah sama seperti orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat. Dan bentuk komunikasi dari warga tunagrahita kepada masyarakat itu bentuk seperti apa? Soal komunikasi itu memang sukar-sukar, sulit-sulit. Memang yang banyak tunagrahita itu tuli atau bisu. Akhirnya itu harus menggunakan bahasa isyarat. Ya, jadi kalau setiap hari tidak tahu bahasanya, mungkin ya agak bingung. Jadi kalau sudah paham setiap hari kan berkomunikasi, termasuk bahasa itu harus menggunakan bahasa isyarat. Terus akhirnya itu juga ada keberhasilan dilihat dari waktu-waktu hari raya. Itu semua tunagrahita ya langsung jadi tahu pemimpinnya gitu loh, maksudnya. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Terus yang lain mungkin yang Mas mau tanyakan. Ini Bapak, untuk terkait jenis program kemandirian yang diberikan oleh warga tunagrahita itu bentuknya seperti apa? Itu berupa bantuan, Mas.
Jadi pertama ya seperti kemarin ada pelatihan termasuk anyam, termasuk sekarang sampai berjalan ya batik, tapi batik ya sederhana Mas. Nah kalau batik yang motif-motif itu yang tidak tunagrahita, tunagrahita itu ya cuma ciprat-ciprat atau yang hubungannya dengan peternakan kan hanya bisa untuk mencari rumput, jadi ya dikasih kambing, ayam, tapi kan sampai saat ini belum, sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang belum berhasil. Karena mungkin dipengaruhi oleh keluarga lain yang sehat. Jadi seperti itulah. Kalau bentuk partisipasinya, Bapak? Sebetulnya kalau partisipasi itu tinggal yang waras itu gelem ngejak ya mau saja. Misalnya kerja bakti itu pasti siap. Terus misalnya punya hajatan, buat dheweke bantu orang kan mesti teko. Dheweke kan ada hubungannya interaksi karo sing waras akhirnya ya misalnya waktu numpuk kursi, bayarkan itu ya ikut partisipasi dalam persiapan mungkin ya sampai selesai itu bahkan melebihi dari yang normal. Kalau partisipasinya luar biasa karena ya sejak ini sudah sedikit demi dan diajari. Berarti interaksi antar masyarakat itu pun juga sangat erat ya Bapak? Ya sangat erat karena sebetulnya bantuan dari pemerintah itu kan ditunjukkan seperti pembangunan jalan kan ditunjukkan kepada tunagrahita, tapi yang merasakan kan yang sehat. Jadi dengan seperti itu kan akhirnya itu akrab. Tanpa tunagrahita bantuan tidak begitu banyak di sini. Tapi yang manfaatkan termasuk yang akhirnya kan yang keluarga tidak tunagrahita tapi miskin, mungkin yatim piatu kan banyak bantuan yang datang. Itu jadi karena akhirnya antara interaksi antara yang tunagrahita dan yang waras atau normal itu sangat ya berjalan. Kalau terkait masalah atau kendala yang dihadapi dalam program kemandirian itu sendiri apa Bapak? Begini, tunagrahita itu ada 3 hal atau 3 tingkatan. Kan ada debil, embesil, idiot. Yang sudah istilahnya itu debil itu sulit untuk diajak komunikasi. Jadi hanya mengharapkan bantuan. Kalau yang istilah itu agak bisa dikerjakan itu masih bisa dikasih kerjaan. Tapi kalau kesulitannya bagi mereka yang sudah debil, embesil itu sudah tidak mau seperti kampret, buyan itu kan sudah bisa dikerjakan. Orang-orang yang sangat-sangat apa istilahnya IQ-nya itu memang kayak tidak punya. Jadi seperti itu. Kesulitannya hanya itu. Kalau yang lain, kalau kesulitan yang lain termasuk tadi pemberdayaan ikan itu kesulitannya kan air. Air yang utama ada hubungan dengan alam. Kalau yang hubungannya dengan manusianya kan tidak dibelikan minyak, digoreng. Akhirnya kan tidak berkelanjutan. Berkelanjutan padahal itu dari awal cara makan sudah diajari. Kebetulan kan di sebelah kan ada kolam itu untuk pelatihan juga di sini. Untuk cara makan di sini ada latihan. Cumanya kan ya memang IQ-nya itu rendah ya kendala juga. Kalau potensi kegiatan kemandirian bagi tunagrahita itu apa? Potensi itu hanya seperti apa ya istilahnya budaya peninggalan seperti potensi ini ya paling tidak sing bisa ngarit. Jadi potensinya isone ngopeni wedhus nek sapi ya ora iso lho Mas. Dadi wedhus nek pitik kan ora iso bener iso makan kan apa itu green ya tidak berhasil. Tapi nek kambing itu kan alhamdulillah sampai saat ini masih setiap berapa bulan di kontrak masih ada. Ya alhamdulillah potensinya bisa memelihara kambing, termasuk ya bisa membantu lingkungan, termasuk kerja bakti itu bisa membantu, itu termasuk potensi mereka. Jadi untuk warga tunagrahita ini sebenarnya
dalam tingkatan apa ya namanya, komunikasi dengan masyarakat pun sebenarnya sangat erat ya, Pak. Ya, erat. Tetapi ya mungkin kalau memang orang yang tidak pernah komunikasi Iya. agak kesulitan kalau tingkat komunikasinya. Terus mungkin untuk terkait bantuan pun dari pemerintah desa juga sangat mendukung sekali Bapak ya, dan mencarikan selalu bagaimana supaya dari warga tunagrahita itu selalu terpenuhi Bapak, seperti itu. Itu soal hubungannya dengan anu itu luar biasa. Bahkan kalau setiap saat ke situ memberi bantuan kan seakan-akan itu diakui sebagai orang tuanya atau bagaimana, nanti dia sangat kecuali yang belum pernah berkomunikasi itu ya. Tapi tidak membeda-bedakan. Nek tunagrahita itu tidak membeda-bedakan orang ini bagaimana, tapi justru malah barangane orang normal sok membedakan, tapi tunagrahita tidak. Oh gitu. Jadi sangat dekat hubungannya dengan masyarakat yang normal. Kalau untuk tingkatan Bapak tadi kan untuk warga tunagrahita itu ada Debil, Embisil, Ediot, tapi kan yang paling sudah tidak bisa diberdayakan seperti yang Debil, termasuk kampret, gareng, jamun, termasuk tukirin, itu tidak bisa. Tapi kalau di atasnya seperti ganimin, gamplo, termasuk bodong, ini kan tidak bisa bicara, tidak bisa ya tulis, tapi kan dia kreatif, ngarit dia rosok, lowong-lowong rosok. Cuma seperti tukirin ini misalnya membawa kayu ya, pundak sisir ya sisir tak tidak bisa untuk memutar. Gitu. Termasuk kampret itu kalau ditali seperti ubeng nenek sudah semudah, tadi kan memang sudah sulit. Tingkatannya di bawah sendiri. Debil Embisil itu. Cuma begini, rata-rata itu kapan tidak beres secara orang awam kan dikatakan idiot. Dan ini ya idiot sendiri ada yang ringan, ada yang setengah, ada yang berat. Maksud itu. Cukup Bapak untuk sementara, mungkin nanti bisa dilanjut di lain waktu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Berikut tadi adalah berbincang-bincang bersama Bapak Paimin. Mungkin dari teman-teman semuanya jika pengen tahu alur ceritanya lebih panjang lagi, lebih konkret lagi, bisa datang langsung ke Desa Karangbatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.